Tokoh Darwis dan Wikana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Larasati, nomor absen 08 11 IPS 2 SMA Negeri 7 Purworejo. Tokoh Darwis. Darwis adalah salah satu golongan pemuda dari Menteng 31. Darwis juga merupakan salah satu pemimpin pemuda yang saat itu pergi ke kediaman Soekarno untuk mendesak beliau memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Namun, usaha pemuda gagal. Mereka kembali ke tempat rapat pemuda di Gedung Bakteriologi, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 13, Jakarta, untuk melapor. Tokoh Wikana. Wikana lahir di Sumedang, Jawa Barat pada tanggal 18 Oktober 1914. Ayahnya adalah Raden Haji Sulaiman, pendatang dari Demak, Jawa Tengah. Salah satu kakaknya yaitu Winanta adalah seorang bikunis. Wikana lahir dari keluarga Menak Sumedang. Kendati keluarga Menak merupakan golongan bangsawan yang mendapatkan privilege atau hak istimewa semasa penjajahan. Wikana lulus dari pendidikan sekolah dasar di ELS yang merupakan sekolah dengan standar kemampuan berbahasa Belanda dan kecerdasan anak. Setelah itu Wikana meneruskan pendidikan di Mulo. Wikana juga sempat menjadi salah satu pemuda satelit Bung Karno di Bandung. Semasa muda, Wikana aktif sebagai anggota Angkatan Baru Indonesia dan Gerakan Rakyat Baru. Wikana menjadi pemimpin PKI bawah tanah di Jawa Barat. Wikana tercatat aktif sebagai anggota Partindo yang didirikan oleh Mr. Sartono pada tahun 1931. Wikana telah menjadi ketua pertama Gerindo pada tahun 1938. Dengan koneksi Wikana di Angkatan Laut Jepang atau Kaizen, proklamasi dapat dirumuskan di Rumah Laksamana Meida yang ada di Menteng dan terjamin keamanannya. Wikana juga ikut mempersiapkan keperluan pembacaan proklamasi di kediaman Bung Karno. Wikana adalah orang yang membujuk kalangan militer Jepang agar tidak mengganggu jalannya upacara pembacaan teks proklamasi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Wikana terlibat dalam peristiwa Madiun 1948 yang diinisiasi oleh FDR, Front Demokrasi Rakyat. Di dalam FDR sendiri, Wikana diserahi urusan kepemudaan. Setelah peristiwa Madiun 1948, Wikana menghilang dan baru kembali pada awal 1950-an. Perlu diketahui, sebelum peristiwa Madiun, Wikana adalah seorang gubernur militer di Solo. Setelah kembalinya Wikana, beliau melanjutkan karir politiknya. Wikana menjadi anggota CCPKI. Saat meledak peristiwa 1965, Wikana merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. Saat G30S berlangsung, Wikana sedang berada di Beijing menghadiri Hari Nasionalis Tiongkok. Tanggal 10 Oktober 1965, setelah kepulangan Wikana dari Beijing, beliau ditangkap dan dibawa ke Kodam Jaya. Setelah menginap di Kodam Jaya, Wikana dibebaskan. Namun, setelah 2 bulan Wikana berada di kediamannya, beliau ditangkap lagi oleh tentara, dan sejak itu Wikana tidak pernah kembali. Peran Darwis dan Wikana dalam peristiwa Rengas Dengklok. Rabu 15 Agustus 1945, sekitar pukul setengah 10 malam waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin oleh Darwis dan Wikana datang ke kediaman Soekarno untuk memaksa beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar malam ini proklamasi dapat dilaksanakan, paling lambat tanggal 16 Agustus 1945. Sambil menimang-nimang senjata, Wikana berucap dan bernada ancaman. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah.
Soekarno bangkit dari duduk dan nampak marah. Kemudian berjalan menuju Wikana. Nyawa saya malam ini juga. Jangan menunggu sampai besok berdiri. Soekarno membuka kerah baju sambil berucap. Ini, gorok leher saya. Setelah saya ke pojok itu. Sudahilah. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Karena itu, akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana di rumah Bung Karno semakin tegang. Hal ini juga disaksikan antara lain oleh Mohatta, Dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Para pemuda gagal dalam membujuk Soekarno. Para pemuda akhirnya kembali untuk melapor kepada anggota rapat di gedung bakteriologi. Sekitar pukul 12 malam tanggal 15 Agustus 1945, pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dari rapat itu, disetujuilah kesepakatan pemuda untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya yaitu untuk menjauhkan tokoh ini dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4 pagi, rombongan Soekarno-Hatta dan pemuda menuju ke arah timur. Kedua tokoh itu diamankan di rumah Djau Gyeong yang berada di daerah Kewedanan, Rengas Dengklok. Sekian dari saya. Apabila saya mempunyai banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.